Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlita. Saya dari kelas B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam untuk Indonesia. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya jawab. Berikut pertanyaannya. Solusi dari sistem ekonomi Islam dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia ialah dengan menggerakkan keswadayaan masyarakat dalam bentuk pengoptimalan pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, bantuan modal usaha, pinjaman kordul hisan, dan pengembangan teknologi syariah, yang dimana program tersebut sangat dibutuhkan dalam mendukung hadirnya jaringan pengamanan sosial tambahan terkhususkan kepada warga atau masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini dan belum terdaftar di manfaat bantuan sosial pemerintah. Yang pertama ini ada zakat, infak, dan sedekah, yang dimana berasal dari unit-unit pengumpulan zakat maupun dari masyarakat. Terkhususkan untuk zakat yang ditunaikan penyalurannya dapat difokuskan kepada orang-orang yang berkecukupan yang langsung terdampak COVID. Untuk penguatan kampanye zakat, infak, dan sedekah, di antaranya juga bisa menjadikan masjid sebagai pusat baitul mal untuk warga sekitarnya. Didaftar sebagai unit pengumpul zakat atau UPZ di bawah koordinasi organisasi pengelolaan zakat. Meski mungkin saat ini di beberapa masjid dikurangi kegiatannya karena memang sedang pandemi, maka dari itu pada era sosial media ini pembayaran zakat juga bisa melalui online, dan kemudian literasi perhitungan zakat pun bisa dikuatkan dengan pendirian zakat center di kampus-kampus atau masjid. Selanjutnya itu ada penguatan wakaf. Penguatan wakaf ini harus bekerja sama, atau Badan Wakaf Indonesianya harus bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur berbasis wakaf syariah seperti rumah sakit wakaf, terus APD wakaf, ventilator wakaf, rumah isolasi wakaf, dan hal lainnya. Selanjutnya ialah ada bantuan modal usaha. Keberadaan UMKM sebagai kelompok non-muzaki adalah kelompok yang sangat rentan untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan kebangkrutan karena goncangan atau hantaman ekonomi. Terus pemberian modal ini juga dilakukan dengan beberapa alternatif kebijakan seperti pemberian stimulasi tambahan, relaksasi syariah, dan pembiayaan syariah selama beberapa bulan ke depan. Yang selanjutnya ini ada kordul hasan. Kordul hasan itu merupakan pinjaman yang tidak memanfaatkan apapun, akan tetapi perlu ditekankan untuk membayarnya kembali. Di antara pilihan penyaluran dapat dilakukan melalui pertama ialah lembaga keuangan mikro syariah dalam membiayai usaha nano, di mana dananya dapat berasal dari beberapa sumber, baik dari masyarakat umum atau perusahaan swasta atau BUMN atau BUMD. Kedua, pinjaman langsung tanpa margin baik untuk usaha maupun konsumsi yang disalurkan oleh perusahaan swasta, BUMN atau BUMD kepada karyawan atau mitranya. Mitranya itu semacam pengemudi atau ojek online. Lalu yang terakhir ini ada pengembangan teknologi finansial syariah yang gunanya itu untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah, di mana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus pada social finance. Pada akhirnya, jika program-program yang sudah tadi saya sebutkan digalakan atau diusahakan, maka upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali agregat dan supply, diikuti juga dengan pembangunan pasar daring
yang fokus kepada UMKM yang mempertemukan permintaan dan penawaran sehingga surplus ekonomi terbentuk kembali dan membantu percepatan pemulihan ekonomi. Mungkin akan saya jelaskan pertama-tama bahwa bank merupakan dana usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Bank juga merupakan sektor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dari sisi finansial. Selain itu juga, bank juga berperan pada pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan. Ada dua jenis bank, diantaranya ialah ada bank syariah dan bank konvensional. Sama-sama saja kegiatannya, akan tetapi jika bank syariah ini menggunakan prinsip-prinsip syariah. Ada pula dampak positif dari merger BNI, BRI dan Mandiri Syariah menjadi BSI Syariah untuk masyarakat ialah yang pertama itu dari segi bank. Merger BSI meningkatkan pertumbuhan perusahaan secara cepat. Hal ini karena terjadi penggabungan saham antara BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah sehingga visi BSI ini menjadi top 10 global Islamic Bank. Semakin menjadi lengkap. Selain itu, merger BSI juga berpeluang meningkatkan likuiditas. Yang kedua ialah dari sisi nasabah, merger BSI bermanfaat untuk meningkatkan literasi keuangan bank syariah. Mengingat rata-rata penduduk di Indonesia menganut agama Islam, sehingga sangat penting sekali untuk masyarakat mengetahui tata cara menyimpan dana di bank secara syariat Islam. Selain itu juga BSI membantu nasabah untuk mendapat pilihan produk dan jasa yang lebih beragam dibanding sebelumnya. Selain yang tadi sudah saya sebutkan dampak positifnya, ada juga dampak positif dari BSI. BSI ini atau Bank Syariah Indonesia ini ialah peran Bank Syariah ini juga akan besar dalam menambah dan memperluas pembiayaan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Di samping itu pula, Bank Syariah Indonesia ini akan mempunyai saluran global yang mumpuni untuk menggalang dana murah non-konvensional yang dapat digunakan dalam membiayai berbagai proyek strategis. Yaps, sistem ekonomi syariah itu dapat diterapkan di Indonesia karena dari hasil telaah literatur dan implementasi sistem ekonomi Islam di negeri ini, bahwa sistem ekonomi Islam bila diterapkan sebaik-baiknya sesungguhnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata dan mewujudkan maqasid asy-syariah serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Sementara pada tataran distribusi yang perlu dipahami semua elemen bahwa yang menjadi landasan penting sistem ekonomi Islam adalah agar kekayaan tidak terkumpul pada satu kelompok tertentu saja. Dari landasan itu kemudian melahirkan konsep-konsep distribusi, yaitu prinsip distribusi yang terdiri dari larangan riba dan gharar, keadilan dalam distribusi, pengakuan terhadap milik pribadi dan konsep kepemilikan dalam Islam, larangan menumpuk harta, institusi distribusi yakni pemerintah dan masyarakat, dan instrumen distribusi yakni zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Keempatnya itu merupakan modal yang akan didistribusi melalui implementasi sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam sangat bisa dikembangkan di Indonesia. Kenapa? Karena hal tersebut dikarenakan sistem perekonomian di Indonesia sudah bukan embrio lagi dan bisa diperbaiki. Lalu dari telaah disertasinya, menurut Promovendus, ekonomi Islam juga memiliki posisi yang cukup penting dalam mendukung reformasi ekonomi Indonesia melalui 3 cara. Yang pertama itu ada mayoritas penduduk Indonesia, yakni Muslim, yang jumlahnya itu 88,8% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Kedua ialah potensi sektor lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk-produk berdasarkan pada mekanisme kerjasama serta akad-akad muamalah lainnya yang pro rakyat.
Dan yang terakhir ini ada konsep distribusi. Dalam ekonomi Islam sangat memperhatikan kebutuhan ekonomi rakyat. Maka instrumen sistem ekonomi Islam ini sangat memperhatikan kebutuhan ekonomi rakyat. Sesungguhnya bisa diaplikasikan secara menyeluruh semua konsep distribusi dalam sistem ekonomi Islam ini. Aplikasi secara menyeluruh semua konsep distribusi dalam sistem ekonomi Islam ini di negeri ini akan mampu mengikis penindasan ekonomi terhadap rakyat kecil, kemiskinan, dan ketidakadilan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.